Ya, untuk setelannya ya, setelan jok, setelan rendahnya ya. Nah, jadi kalau untuk saya lebih nyamannya kenapa? Karena kita menggunakan air suspensi jok ya. Kenapa? Nah, karena akan di situ akan membantu kita ya saat kita melewati jalan-jalan berlobang. Jadi kita tidak terlalu merasakan goncangan itu ya, karena kita dibantu oleh sistem air suspensi yang ada di dalam jok ini ya. Jadi setelan untuk kemudinya ada di sini ya. Nah, ini sengaja, kenapa? Karena kita menggunakan air suspensi ini tidak boleh lebih rendah ya. Ini juga setelannya harus tinggi. Kalau ini setelannya rendah, kita tidak akan mendapatkan air suspensi yang ideal. Nah, setelannya harus tinggi dulu. Yang pertama saat kita menggunakan air suspensi, kita setel kemudi dulu. Nah, ini usahakan mentok ke belakang. Setelahnya mentok belakang, mentok sampai tidak bisa turun lagi. Lanjut, kita tarik setelannya paling tinggi. Setelahnya kita majukan. Nah, kita ukur. Nah, sudah pas dengan 2 jari bagian bawah sudut mentoknya. Jadi tidak membentuk, jangan membentuk huruf L ya. Jadi usahakan tidak lurus, tidak juga menekuk. Jadi antara lurus dan menekuk itu tengah-tengahnya. Nah, ini belum diaktifkan air suspensinya, tapi itulah kita setel dulu tingginya. Nah, dengan kita nonaktifkan suspensinya itu kita sudah dapatkan pas. Setelannya untuk mobil yang ada di kopling ya, untuk yang memakai kopling, setelannya adalah patokannya adalah sisi bagian klatnya. Nah, karena apa? Bagian klatnya yang harus kita setel begini. Kenapa tidak bagian kanannya? Karena kanannya sering injak gas kan. Nah, saat kita bedanya kalau klat, kenapa? Seiring jalannya kita mobil, kita akan terus-terusan menginjak klat. Nah, kita harus mendapatkan sisi nyamannya saat kita menginjak klat. Makanya setelannya yang paling utamalah sisi bagian klatnya. Kita harus setel bagian klatnya senyaman mungkin. Kaki kita tidak menekuk dan injakan kita itu saat kita menginjak, bahu kita yang pinggul kita nih sudutnya adalah rapat dengan sandaran jok. Nah, bagian kaki kita mentok. Jadi dia mendorong, membantu kita mepet ke sandaran. Setelah kita sudah dapatkan sudut nyamannya, lanjut. Jadi agak luas ya jaraknya memang agak luas, jadi kita tidak terasa tertekuk. Setelah itu tempelkan tangan kita sini. Bahu, setel pama di arah 100, ini ya. Di patokannya yang bagian sini, karena sini bagian lurus, karena di sudut sini adalah melengkung. Jadi patokannya adalah bagian sebelah sini. Di sini sudut lurusnya. Kenapa? Kalau kita ngikutin lengkungan ini, kita tidak dapatkan sudut lurusnya. Jadi kita patokannya adalah sudut bagian atasnya, karena di atas ini akan sudut lurusnya. Jika ini lurus dengan pinggiran yang ada di pintu ini, yang di samping, dia akan membentuk sudut 100. Jadi kita geser ke belakang sedikit. Kita genggam ini. Sama yang kita rasakan bagian bahu ya. Bahu nih. Kenapa saat begini, saat kita nanti akan bermanuver, kita akan nyaman. Jadi badan kita tetap lurus, kita bisa memanuver tanpa kita
memajukan badan kita. Genggam memang erat ini, jadi tangan satu aja dengan tidak menggerakkan badan kita aja, dengan menggunakan tangan sudah kita bisa tanpa merubah posisi bentuk badan kita, tetap lurus di sandaran. Lanjut, setelah itu sudah pas, kita aktifkan air suspensinya. Tinggi kan teman-teman, ini suspensinya tinggi. Semakin tinggi lagi stepnya, jadi begitu akan nyaman kita menggunakannya. Lihat ketinggiannya, semakin tinggi lagi. Ini adalah lantai ya. Bisa juga kita paskan sama sandaran lantai ini ya, contohnya gini. Gini berarti gak tinggal paskan sudut di sini sama ini ya, ini sama ininya bisa paskan. Begitu juga bagus, tidak masalah. Jadi dia pas ngelantai, tetap kita lihat nyaman ya. Semakin tinggi, kalau bodi kita panjang tinggi, kita bisa tinggikan lagi. Jatuhnya setir ini akan terasa seakan-akan tidak di setel tinggi, padahal ini setelan setir kemudi ini sudah paling mentok bagian atas dan bagian bawahnya. Fungsinya adalah ini teman-teman, kenapa dikasih mentok tinggi, supaya saat kita aktifkan air suspensi yang lebih tinggi. Ini setelan tinggi ya, yang paling mentok nih, yang mendapatkan ayunan. Jadi tujuannya setelannya seperti itu, untuk meredam goncangan-goncangan saat kita menerabas, seperti itu. Nanti disesuaikan aja dengan bentuknya. Kalau saya patokannya adalah bentuk L ya. Bentuk L, sudut sikus ini harus rapat ke bagian dada kita ya, harus rapat begini ya teman-teman. Bisa lihat, bisa dipegang. Kalau tidak begini tidak masalah, karena ini membentuk sudut 3. Intinya membentuk untuk L, dan dia tidak jauh, tidak begini ya teman-teman, tidak begini tapi begini. Kalau untuk saya pribadi itu, selama saya praktekkan dan coba, tidak nyaman sekali ya, karena menggunakan air suspensi ini nyaman sekali. Seperti itu. Semoga bermanfaat kawan-kawan yang mengendarai sistem mobil suspensi. Setirannya yang utama adalah bagian kemudi ya. Kenapa dikasih mentok? Karena air suspensi ini tinggi teman-teman, tinggi sekali, lebih tinggi daripada setelan setir. Kita sudah dapatkan sudut panjang bahu, panjang lantai kayak ini. Itu tidak akan, misalkan 5 ya, 5 jari ya, 5 jari ya. Bisa dilihat sudutnya ada celah di sini 5 step, jadi tidak harus rapat begini ya, teman. Nah, padahal badan saya ini kecil, badan saya kecil, tidak gemuk. Sengaja saya lebihkan supaya ada celah, ada ruang udara di sini, tidak terasa sesak. Jadi itu Latif, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.